kembali lagi di Ngiman, ngobrol asik firman Tuhan. Jadi kali ini kita konsepnya rada beda nih. Di sini kita akan praise and worship 30 minutes with Jesus. Tuhan, sekarang kami akan memulai ibadah, berkati kami dari awal hingga akhir. Haleluya, amin. Oke, masih semangat kan ya muji Tuhan ya? Masa gak semangat sih? Sekarang kita bakal nyanyiin Bagi Raja Wali. Aku ingin selalu
udah pada lemes kayaknya. Jangan dong, jangan lemas. Jangan lemas ya bun. Jadi sekarang kita lanjut ya nyanyi. Hatiku percaya.
kesaksian gitu, ya kan. Nah, sini aku pengen ceritain nih, udah aku ketik di HP, kayak aku ceritain ya. Jadi tadi tuh aku baca ada orang namanya tuh Yoel. Keluarganya dia tuh bagus, kayak ngajarin dia agama, ya kayak keluarga sewajarnya lah, pasti ngajarin agama gitu-gitu kan, kayak keluarga kalian pasti juga lah. Nah, terus tapi ya biasalah orang pasti tetap aja terjerumus ke dosa-dosa kayak gitu. Nah, kalau dia ini dia terjerumus ke pornografi, terus dia juga ngerokok dan gitu-gitulah. Menurut dia itu dosa emang enak, ya kan? Dosa apa sih yang tidak enak? Omong kasar aja pasti enak, ya kan? Enak kok. Pernah kan terjerumus dosa? Pernah kan? Enak kan dosa itu? Ya enak tapi dosa. Ya enak, dosa tuh emang enak, tapi dia tuh tahu kalau itu tuh semuanya tuh hanya kenikmatan sementara aja. Nah, jadi dia tuh bahkan tuh sering kayak males-malesan gitu loh buat doa, buat muji Tuhan gitu tuh males-malesan. Dan bahkan dia ngerokok pun itu nggak disuruh. Itu tuh fungsinya dia ngerokok tuh supaya kelihatan keren dan diterima sama lingkungannya. Even teman-temannya tuh kayak nggak ada maksa sama sekali. Nah, terus akhirnya itu tuh dia tuh mulai ngerokok tuh di kelas 1 SMU. Kamu punya nggak temen yang kayak ngerokok gitu, nakal gitu? Banyak lah di sekolah. Ngomongnya yang kenceng toh. Banyak lah di sekolah, apa tuh teman-teman yang Kayak piye tuh mereka ya? mereka mengikuti lingkungannya supaya keren dan ya gitu. Nah, jadi terus akhirnya tuh mulai dari kelas 2 SMU dia tuh udah tobat. Terus dia juga ceritain nih tentang dia waktu SMP. Dia tuh suka banget sama yang namanya pornografi. Jadi dia tuh suka kayak nonton video-video gitu, dan akibatnya dia tuh jadi rendah diri dan ngerasa kayak sampah banget gitu loh. Kenapa jadi kayak gini sih aku tuh. Nah, sampai akhirnya dia tuh ngebaca satu ayat dari Yesaya 1 ayat 18 yang bikin dia sadar. Gimana tuh bunyinya? Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dan dia itu juga sempat ngedengerin firman gitu kan, tentang Tuhan itu selalu menerima pertobatan manusia, tidak peduli seberapa buruk dosa yang sudah dilakukannya. Dalam kelemahannya tuh Tuhan selalu menerima. Katanya kayak gini, kalau katanya ya gitu, tidak apa-apa nak, bangun dan jangan berhenti. Dan pada akhirnya tahun ketiga kuliahnya dia, sebenarnya dia tuh udah bisa lepas dari pornografi. Dalam arti udah gak kecanduan gitu, tapi tetap ada 1-2 kali tergoda gitu. Jadi even kita punya dosa gitu, kita kayak merasa aduh dosaku gede nih, kayaknya Tuhan gak bakal maafin aku deh. Itu tidak mungkin, karena kita cukup penuh dengan tulus, sepenuh hati kita minta maaf sama Tuhan, berdoa dengan tulus dan benar-benar niat gak bakal ngulangin, berjanji sama diri sendiri, itu udah pasti Tuhan mau ngampuni. Nih, kalau Kak Pepen, Didit, atau Kak Eros nih ada gak cerita yang pengen diceritain gitu tentang apa, pernah gak sih keluar dari jalan Tuhan yang bikin akhirnya Tuhan tuh baik banget sampai akhirnya tuh bisa balik lagi gitu? Kak Eros tuh, ayo Kalau yang kenceng ya, kenceng dari sini aja. Teriak. Ya, kalau saya secara pribadi sih pernah yang namanya itu terjerat dalam dosa. Kita tidak memungkiri bahwa kita hidup itu bersinggungan dengan yang namanya dosa. Jadi secara tidak langsung pun banyak yang namanya dosa atau teman-teman atau hal-hal yang mungkin bisa dikatakan itu adalah hal yang enak, dalam arti bisa dikatakan juga duniawi. Contoh, kita nih mau ke gereja, ini musim hujan, pasti dengan bertemu teman di luar sana mungkin kita
Halah Ros, nggak usah ke gereja, main aja hujan-hujan. Ke gereja kan masih bisa minggu depan seperti itu. Tapi karena karena itu tadi, karena kedagingan saya, karena saya, oh iya, di gereja kan bisa minggu depan, nggak harus sekarang. Ya, otomatis saya bisa ke gereja minggu depan. Untuk sekarang main aja dulu lah sama teman-teman. Dari contoh yang pernah saya alami sih. Mungkin ada yang lain, mungkin Pepen mau Kalau nggak menambahkan Pepen? atau bagaimana? Gimana nih? Nah, kan? Mungkin pengalamanmu lebih banyak. Mangga, diceritakan. Triaan. Cerita yang pas-pasnya aja ya. Iya. Waktu ya sama sih sama kayak juga dulu pernah terjerumus sama dosa ya. Terus setelah dipikir secara manusiawi, pikir-pikir kok ini nggak ada untungnya juga. Nah itu dosa itu mungkin dosa itu enak tapi tidak menguntungkan. Nah saat aku mikir udah nggak ada untungnya, ngapain aku berdosa terus, udahlah akhirnya aku lepas. Dan akhirnya ya sebuah sih apa ya, setelah lepas dari dosa lebih menguntungkan, Ketemu dosa baru lagi. bukan masa ketemu dosa lagi ya gitu sih. Kalau Cari dosa yang lebih besar lagi supaya makin kalau Didit aku ya dosa tuh pasti pernah ya. Cuma tuh aku saking mungkin banyaknya atau gimana aku mau sharing doang di paling gampang kita ini kan anak-anak muda sering banget nih kita tuh di bidang puji-pujian aja lah atau nyanyi-nyanyi ya. Kita tuh lebih suka lagu-lagu duniawi, lagu K-pop, lagu barat, lagu J-pop. Kita kan pasti suka itu. Cuma tuh aku tuh pernah udah lama banget gak pernah dengerin lagu penyembahan, lagu firman lah pokoknya, lagu Tuhan lah, lagu rohani. Itu kayak aku kalau nyetel tuh pasti langsung kayak orang-orang rumah tuh kayak, kamu tuh kesambet apa kok kamu nyetel lagu itu? Kayak udah lama banget aku tuh gak pernah dengerin gitu kan. Tapi waktu aku nyoba lagi dengerin lagi, dulu aku juga sempet beberapa lama tuh udah biasanya tuh kalau malam aku selalu doa, jadi nggak pernah doa karena kalah sama ngantuk atau kagak sama game biasanya. Tapi itu tak paksain, pokoknya gimana caranya aku tetap doa. Soalnya tuh enak loh kalau misalnya bisa ngobrol sama Tuhan. Terutama waktu pas kita lagi nyanyi, aku tuh ngerasa nyanyi lagu rohani itu paling enak buat aku malah daripada buat nyanyi lagu-lagu duniawi gitu lah. Entah kenapa loh ya kalau di aku. Oke. Kalau aku nih ya, aku tuh akhir-akhir aku tuh anaknya kan susah tidur. Tapi sekalinya tidur tuh subuh. Jadi pasti sekalinya udah mau tidur, itu artinya udah ngantuk banget. Dan bahkan biasanya sampai aku tuh males doa. Sehingga kayak kadang tuh, udah ngantuk. Terus posisi tiduran langsung ngomong, Tuhan, si mau tidur, ya udahlah ya, tidur, dadah, tidur. Peluk boneka langsung tidur. Terus habis itu, aku tuh ya kayak mikir, kok aku kayak gitu ya, perasaan dulu tuh aku tiap mau tidur, doa aku tuh selalu kayak ngedoain semuanya yang bisa tak doain, yang tak alami sepanjang hari, aku bersyukur dan lain-lain gitu. Tapi kenapa kayak akhir-akhir ini, sejak aku kayak quarantine kayak gini tuh makin lama aku makin malas gitu, kayak doa kayak gitu kan. Terus akhirnya ya udah aku mencoba membiasakan diri lagi buat doa yang singkat-singkat. Yang penting aku kebiasaan dulu, baru aku bisa mulai kayak yang lama gitu. Kalau Tiffany ada enggak? Kalau aku dulu sering males banget buat belajar, apalagi semenjak online kelas kayak gini. Jadi tugas makin numpuk, terus nilainya juga turun. Terus mulai bangkit, mulai ngomong sama Tuhan, kayak ini Tuhan nilaiku nih turun. Terus abis itu Tuhan membantu aku jadi rajin belajar, tapi nggak rajin-rajin banget, tapi ya rajin gitu. Terus jadi semangat lagi buat
ngejar nilai sama ngejar tugas-tugas yang numpuk. Gitu sih. Jadi sebenarnya selama kita punya kemauan untuk apa yang kita mau, kita doain ke Tuhan, pasti semuanya tuh bakal terwujud. Entah itu kita pengen lepas dari dosa kita, entah itu sesuatu hal yang bikin kita jauh dari Tuhan. Kalau kita doa sama Tuhan, kita pengen balik kita ke jalan Tuhan lagi, Tuhan pasti bantu karena kuasa Tuhan itu lebih besar. Amin. 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 Tuhan, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal hingga akhir.
sekarang kami akan kembali ke tujuan kami masing-masing. Berkati kami dimanapun kami berada. Haleluya, amin. Oke, jadi sekian Praise and Worship kali ini 30 Minutes with Jesus. Gimana nih? Kalian yang punya dosa udah ada niat kan pastinya buat doalah ke Tuhan. Kita balik ke jalannya Tuhan rame-rame. Oke, kita keroyok Tuhan ya. Oke, jadi jangan lupa buat kalian udah nonton video ini dari awal sampai akhir, makasih banget ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye, see you.